Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan juga melimpah berkah. Nah, kita ketemu lagi, kita akan membahas mengenai beberapa informasi yang sangat penting, yang sangat berguna dari PT Taspen untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, biar para pensiunan PNS tidak ketinggalan informasi yang resmi, informasi yang valid, dan informasi yang bisa dipercaya dari PT Taspen. Serta jangan lupa subscribe channel YouTube ini dulu. Jadi Bapak dan Ibu semua, dalam beberapa waktu terakhir PT Taspen itu memberikan beberapa pengumuman yang resmi yang tentu saja ini berkaitan dengan para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Berbagai informasi yang diberikan oleh PT Taspen ini tentu saja sangat berguna atau sangat bermanfaat bagi para mantan abdi negara. Nah, ini adalah salah satu informasi penting yang disampaikan oleh PT Taspen untuk para pensiunan PNS. Ini berkaitan dengan autentikasi. Nah, kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua. Jadi, ini ada pertanyaan dari masyarakat. Mau tanya, apa tanggal 10 harus melakukan autentikasi lagi gara-gara melihat YouTube? Nah, PT Taspen itu langsung memberikan jawaban bahwa informasi hal tersebut tidak benar. Untuk autentikasi bisa dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 pada bulan berjalannya. Nah, Bapak dan Ibu semua, jawaban dari PT Taspen itu sudah clear lah ya, sudah jelas bahwa autentikasi untuk para pensiunan PNS itu tidak dibatasi sampai tanggal 30, tapi autentikasi itu bisa dilakukan oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia dari tanggal 1 sampai tanggal 31 pada bulan berjalan. Jadi semoga saja tidak ada kesimpang siuran atau tidak ada pensiunan PNS yang termakan hoak dari berbagai konten di media sosial, khususnya di YouTube. Nah, ini adalah informasi lain yang juga sangat penting, ini sangat krusial dari PT Taspen untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Jadi, informasi yang disampaikan oleh PT Taspen ini berkaitan dengan laporan SPT atau pajak untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, kemarin itu PT Taspen memberikan pengumuman atau informasi yang resmi, termasuk juga mengenai cara untuk pelaporan SPT. Kita ketahui ya Bapak dan Ibu semua bahwa melaporkan SPT itu kan merupakan kewajiban bagi semua warga Indonesia yang memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS kalau memiliki NPWP itu kan tentu harus melaporkan SPT. Kalau tidak melaporkan SPT, tentu ada denda atau ada sanksi dari negara atau dari pemerintah. Untuk perseorangan atau individu itu adalah Rp100.000. Nah, Bapak dan Ibu semua, kita baca pelan-pelan ya informasi yang disampaikan oleh PT Taspen terkait dengan pelaporan SPT untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Jadi, PT Taspen itu menyatakan bahwa masih ada waktu untuk melaporkan SPT pajak tahun 2025. Akses bukti potong pajak pensiun sudah ada di TOS. Nah, PT Taspen itu meminta kepada para pensiunan PNS untuk memanfaatkan waktu pelaporan SPT sampai tanggal 30 April 2026 dengan mengakses bukti potong pensiun di Taspen One Hour Online Service atau TOOS. Nah, cara yang bisa dilakukan itu adalah yang pertama, membuka website TOS melalui tostaspen.co.id. Selanjutnya, langkah kedua itu adalah dengan login menggunakan akun terdaftar atau sign up jika belum punya akun. Langkah selanjutnya itu adalah mengeklik di bagian menu bukti potong pajak pensiun. Setelah itu, memilih tahun SPT dan cetak klik SPT. Bapak dan Ibu semua, dari informasi yang disampaikan oleh PT Taspen, sekali lagi bahwa masih ada waktu untuk melaporkan SPT tahunan tahun 2025 bagi para pensiunan PNS sampai akhir bulan nanti di bulan April tahun 2026. Cara-caranya tadi juga sudah disampaikan atau sudah dijabarkan oleh PT Taspen, sehingga Bapak dan Ibu semua tidak perlu bingung karena caranya itu kan cukup mudah.
Nah, ini juga ada pertanyaan dari masyarakat, khususnya dari pensiunan PNS terkait dengan laporan SPT yang harus dilakukan oleh para mantan abdi negara. Kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua, biar semuanya clear, biar tidak ada pensiunan PNS yang mengalami kebingungan atau mengalami kesimpang siuran. Jadi ini pertanyaannya adalah, golongan berapa yang wajib lapor SPT? Nah, PT Taspen itu langsung memberikan jawaban bahwa SPT pensiunan adalah surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan orang pribadi yang wajib dilaporkan oleh pensiunan yang memiliki NPWP aktif, terutama jika total penghasilan atau uang pensiun atau penghasilan lain melebihi PTKP, yakni sebesar Rp54 juta per tahun. Pensiunan bisa menggunakan formulir 1770S atau 1770 untuk melaporkan harta dan penghasilan final. Bapak dan Ibu semua, dari informasi yang disampaikan oleh PT Taspen sudah clear bahwa melaporkan SPT tahunan di tahun 2025 itu merupakan kewajiban bagi para pensiunan PNS yang memiliki NPWP yang masih aktif. Nah, di informasi yang disampaikan oleh PT Taspen itu tadi juga menyebutkan bahwa ada PTKP atau PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak yang nominalnya atau angkanya itu adalah Rp54 juta per tahun. Tadi caranya juga sudah disampaikan oleh PT Taspen sehingga harapannya tidak ada lagi pensiunan PNS yang amit-amit terkena denda kalau tidak melaporkan SPT tahunan. Bapak dan Ibu semua, ini juga ada pertanyaan lain yang disampaikan oleh masyarakat kepada PT Taspen terkait pelaporan SPT tahunan untuk tahun 2026 ini. Nah, ini kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua, karena ini informasinya itu sangat penting karena berkaitan dengan kewajiban Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS untuk melaporkan SPT tahunan. Jadi pertanyaannya itu adalah, jawaban di sistem itu masih menunggu proses upload data di aplikasi Kortek. Bagaimana maksudnya? Saya pensiun per 1 Oktober tahun 2025. Nah, PT Taspen itu langsung memberikan jawaban bahwa pensiunan PNS yang mengalami kendala seperti itu, silahkan bisa mencoba dengan menggunakan perangkat berupa laptop atau PC atau personal komputer. Nah, dari situ sudah bisa disimpulkan ya Bapak dan Ibu semua bahwa PT Taspen itu memberikan solusi ketika pensiunan PNS itu mengalami kendala atau mengalami masalah ketika melaporkan SPT tahunan tahun 2025. Memang harus diakui Bapak dan Ibu semua, saat ini melaporkan SPT itu kan memang berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika di tahun-tahun sebelumnya itu menggunakan DJP online, nah saat ini atau mulai tahun ini itu kan pelaporannya itu menggunakan Kortek. Memang ada banyak keluhan dari masyarakat, dari wajib pajak ketika menggunakan Kortek untuk melaporkan SPT tahunan. Tapi untuk para pensiunan PNS tadi sudah disampaikan atau sudah dijabarkan prosedur atau proses atau tahap-tahap atau tata cara untuk melaporkan SPT tahunan. Nah, semoga saja informasi yang disampaikan oleh PT Taspen terkait pelaporan SPT tadi bisa untuk menjadi pegangan bagi Bapak dan Ibu semua ketika hendak melaporkan SPT tahunan. Nah, ini juga pertanyaan lain yang sangat bagus dari masyarakat kepada PT Taspen. Ini juga masih berkaitan dengan laporan SPT pajak ya Bapak dan Ibu semua. Jadi, ini pertanyaannya kita baca pelan-pelan biar ini juga bisa menjadi pegangan atau bisa menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu semua kalau mengalami situasi atau berada di kondisi yang sama. Ini pertanyaannya adalah, apakah pensiunan janda masih berkewajiban melapor pajak tahunan? Bukannya ada maksimal penghasilan untuk laporan pajak tahunan. Mengingat juga para pensiunan yang sudah sepuh-sepuh, apakah tidak ada solusi lain? Nah, PT Taspen itu langsung memberikan jawaban bahwa
untuk setiap warga negara yang memiliki NPWP wajib melaporkan pajaknya. Bapak dan Ibu semua, dari jawaban yang disampaikan oleh PT Taspen itu kan sama seperti yang tadi saya bilang, bahwa masyarakat terutama atau khususnya pensiunan PNS yang memiliki NPWP yang masih aktif itu harus atau wajib melaporkan pajak atau melaporkan harta yang dimiliki. Perlu dicatat Bapak dan Ibu semua, tadi sudah disampaikan bahwa ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta rupiah per tahun. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan yang disampaikan oleh masyarakat tadi kepada PT Taspen. Kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua, biar clear aja atau biar tidak ada lagi pensiunan PNS yang mengalami kebingungan. Jadi pertanyaannya, kalau tidak ada NPWP berarti tidak wajib. Dalam hal ini adalah tidak wajib lapor ya Bapak dan Ibu semua. Nah, PT Taspen itu membenarkan bahwa kalau tidak memiliki NPWP itu tidak wajib untuk melaporkan SPT tahunan. PT Taspen itu menyatakan bahwa untuk pelaporannya itu adalah kewajiban bagi setiap pemilik NPWP aktif terlepas dari jumlah penghasilannya. Bapak dan Ibu semua, dari jawaban yang disampaikan oleh PT Taspen itu perlu digarisbawahi atau underline atau perlu disoroti, yaitu NPWP aktif. Itu artinya semua masyarakat termasuk para pensiunan PNS yang memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang statusnya itu masih aktif harus atau wajib untuk melaporkan harta atau melaporkan SPT tahunan kepada pemerintah atau kepada negara. Sekali lagi Bapak dan Ibu semua, kalau Bapak dan Ibu semua memiliki NPWP yang statusnya itu masih aktif tapi tidak melaporkan SPT tahunan, nanti akan terkena denda. Nah, dendanya itu sebesar Rp100.000. Denda itu tentu saja harus dibayarkan, makanya tadi saya bilang bahwa kalau Bapak dan Ibu semua, para mantan abdi negara memiliki NPWP yang masih aktif, ya harus untuk melaporkan SPT tahunan. Saat ini kan ada relaksasi atau ada keringanan atau kelonggaran dari negara atau dari pemerintah terkait deadline atau batas waktu untuk pelaporan SPT, yaitu sampai akhir bulan April nanti. Itu artinya Bapak dan Ibu semua, kalau saat ini Bapak dan Ibu semua belum melaporkan SPT tahunan, ya masih ada waktu sekitar 20 harian untuk melaporkan SPT, yang mana SPT itu berisi penghasilan atau berisi harta yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua. Nah, itu tadi adalah dua informasi yang sangat penting yang tentu saja sangat berguna bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Sekali lagi Bapak dan Ibu semua, tolong cari informasi dari media-media yang kredibel atau dari konten-konten yang memang bisa dipercaya atau bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Seperti di pertanyaan awal tadi, ternyata ada pensiunan PNS yang menonton konten di YouTube, yang mana konten YouTube-nya itu menyatakan bahwa autentikasi itu dilakukan maksimal tanggal 10 setiap bulannya. PT Taspen itu sudah menegaskan bahwa informasi itu adalah informasi hoaks dan tidak bisa dipercaya, karena autentikasi itu bisa dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 pada bulan berjalan. Itu artinya Bapak dan Ibu semua bisa melakukan autentikasi kapanpun. Yang tidak kalah penting adalah Bapak dan Ibu semua, tolong jangan percaya kalau ada konten yang menyatakan akan ada rapelan gaji dari negara atau dari pemerintah kepada para pensiunan PNS. Atau jangan percaya dengan konten yang menyebutkan rapelan gaji untuk pensiunan PNS itu sudah dicairkan tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, karena konten itu bisa dipastikan sebagai konten hoaks. Begitu juga dengan konten yang menyebutkan akan ada kenaikan gaji untuk pensiunan PNS atau konten yang menyebutkan bahwa gaji untuk pensiunan PNS sudah resmi naik, itu juga konten hoaks dan tidak perlu ditonton atau tidak perlu dipercaya, karena sampai saat ini PT Taspen belum menerima regulasi atau payung hukum dari negara atau dari pemerintah terkait kenaikan gaji untuk pensiunan PNS yang saat ini sudah memiliki landasan hukum atau payung hukum terkait dengan kenaikan gaji itu adalah PNS aktif atau ASN aktif seperti TNI,
Polri, tenaga penyuluh, kemudian tenaga pendidik, dosen guru, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu semua, tolong lebih teliti ketika menonton konten, karena memang harus diakui konten-konten di YouTube itu kan memang sekilas itu memang cukup meyakinkan, karena banyak konten yang menggunakan gambar, suara, ataupun video dari Pak Purbayayudi Sadewa atau bahkan Presiden Pak Prabowo Subianto. Tapi perlu digarisbawahi, semua konten itu dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI, dan tentu saja isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah.